Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak Ibu guru yang hebat, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu, pada kesempatan kali ini saya ingin mempersembahkan sebuah video dengan judul bagaimana merancang strategi pembelajaran kreatif membuat kelas menjadi aktif. Mari simak dan tonton video ini, dan jika video ini bermanfaat untuk Bapak Ibu sekalian, mohon dukungannya dengan cara menekan tombol subscribe, like, share, dan komen. Baik Bapak Ibu guru yang hebat, silakan simak video selengkapnya. Bagaimana merancang strategi pembelajaran kreatif membuat kelas menjadi aktif? Bapak Ibu, menyiapkan metode pengajaran kreatif memang bukan hal yang mudah. Beberapa pendidik merasa bahwa beban kerjanya cukup berat dan memiliki sedikit waktu luang, sehingga untuk menyiapkan metode pengajaran kreatif membutuhkan cukup banyak energi dan waktu. Nah, inilah bagian dari keluhan dari seorang pendidik bahwa ternyata menjadi seorang pendidik itu banyak sekali tugas-tugas yang dibebankan. Mulai dari bagaimana cara mengajar di kelas, metode pembelajaran, kemudian alat peraganya, sampai dengan administrasi yang begitu segudang numpuknya. Sehingga ketika kita memikirkan bagaimana untuk merancang pembelajaran yang kreatif, itu sudah habis waktunya. Metode pengajaran kreatif penting bagi pengembangan profesi guru. Pembelajaran kreatif juga merupakan sebuah kunci dari pembelajaran efektif, sehingga guru yang menetapkan metode ini kebanyakan adalah guru yang berprestasi. Nah, inilah bahwa metode pengajaran yang kreatif itu betul-betul sangat dibutuhkan dan untuk pengembangan profesi guru. Karena dalam pengembangan pembelajaran secara kreatif itu biasanya akan menjadi tolak ukur bagi seorang guru yang memiliki kompetensi prestasi ataupun tidaknya. Pembelajaran yang kreatif dapat diupayakan dengan memanfaatkan sumber daya yang ada dan tersedia di lingkungan sekitar. Mengembangkan berbagai metode mengajar menjadi lebih menarik hingga ketercapaian tujuan pembelajaran menjadi lebih cepat. Nah, inilah Bapak Ibu guru yang hebat bahwa pembelajaran yang kreatif itu kita tidak harus mencari dari luar yang jauh, melainkan kita dapat memanfaatkan sumber daya yang ada di sekeliling atau di sekitar sekolah kita. Dan mengembangkan metode mengajar yang menarik itu bahwa hingga ketercapaian tujuan pembelajaran itu menjadi sebuah target yang lebih cepat. Dalam merancang strategi pembelajaran yang kreatif, guru dapat menggabungkan beberapa aspek seperti minat, bakat, dan juga kegemaran siswa dalam aktivitas belajar mengajar di kelas. Nah, ini sangat penting ketika kita ingin merancang strategi pembelajaran, bahwa kita juga harus mengevaluasi serta mengaitkan budaya serta kebiasaan dan kegemaran siswa. Bagaimana kegemaran siswa itu dapat menunjang strategi pembelajaran yang akan kita terapkan. Selama ini, beberapa pendidik hanya menerapkan metode ceramah dalam proses pembelajaran di kelas. Hal ini dapat memunculkan rasa bosan, serta membatasi interaksi juga pengalaman bagi siswa, sehingga dapat menghambat tujuan pembelajaran. Bapak Ibu guru yang hebat, kita saat ini betul-betul masih berada dalam zona yang nyaman. Artinya bahwa pembelajaran kita hanya sebatas dengan rutinitas saja. Tetapi kita tidak pernah bahwa untuk merancang pembelajaran yang kreatif
Bagaimana caranya supaya pembelajaran itu menarik kepada siswa sehingga siswa merasa senang dan tidak merasa bosan. Pembelajaran kita secara konvensional, artinya rutinitas yang kita laksanakan seperti dulu saja ketika kita masuk kelas, menyampaikan materi ya sudah. Tetapi kita tidak pernah memberikan umpan balik, kemudian refleksi sehingga kita akan mengetahui di mana letak kekurangan kita, kelemahan kita di dalam pembelajaran tersebut. Lalu bagaimana cara mengembangkan pengajaran kreatif? Kreativitas merupakan kemampuan untuk menghasilkan ide-ide baru yang dimiliki setiap guru dan dapat dikembangkan dengan maksimal jika mereka mau untuk mengembangkannya. Jadi Bapak Ibu guru yang hebat, bahwa kemampuan kreativitas itu merupakan kemampuan kita sebagai seorang guru dalam menghasilkan sebuah ide-ide baru. Tidak mungkin bahwa seorang guru tidak mempunyai ide baru. Tergantung bagaimana kita untuk menjadi guru yang lebih kreatif dan maju, agar anak-anak betul-betul dapat merasakan pembelajaran yang lebih nyaman, yang lebih enak, yang lebih kreatif. Orang kreatif tidak melulu seorang seniman, tapi seorang seniman pasti kreatif. Nah, itulah bahwa orang kreatif itu biasanya melekat pada seorang seniman. Tapi tidak semua orang yang bukan seniman itu tidak bisa kreatif. Semua tergantung pada diri sendiri tentang bagaimana membangun pola pikir yang baik, tentang kreativitas serta tantangan. Bagaimana mengoptimalkan potensi diri untuk menjadi kreatif. Mulailah dengan menerapkan pada diri dengan kalimat bahwa saya adalah orang yang kreatif. Nah, itulah Bapak Ibu guru yang hebat, bahwa semua itu tergantung kembali kepada diri kita masing-masing. Kalau pola pikir kita ingin maju, maka kita dapat mengembangkan pola pikir kita secara kreatif. Tetapi kalau kita masih nyenyak pada zona nyaman, bahwa ketika kita sudah berangkat sekolah, mengajar, menyampaikan materi, itulah berada di zona nyaman. Kita tidak akan pernah untuk maju, karena kita tidak menggunakan pola-pola pikir yang kreatif. Dan kita harus mempunyai moto, ya, saya adalah orang yang kreatif, agar kita betul-betul menjadi orang yang kreatif dan selalu mendapatkan ide-ide yang kreatif. Guru yang kreatif cenderung memiliki minat dan kegemaran yang diimplementasikan pada aktivitas di kelas, dalam kelas. Ya, biasanya kalau guru yang kreatif itu di kelas, dia akan ada saja yang ditampilkan di dalam kelas itu, ya. Dengan demikian, upaya meningkatkan kreativitas siswa dapat dilakukan dengan mengaitkan kehidupan nyata dan dengan mata pelajaran. Jadi kalau kita ingin membangun sebuah pembelajaran yang kreatif, kita dapat mengaitkan di dalam kehidupan nyata dan pembelajaran di kelas itu. Mudah-mudahan kita akan dapat memunculkan ide-ide yang kreatif di dalam pembelajaran tersebut. Aktivitas kegemaran siswa yang dapat dikolaborasikan untuk membuat kelas yang kreatif meliputi kegiatan melukis, bermusik, mendaki gunung, memasak, bernyanyi, menari, dan lain-lain. Ini adalah sebuah kegemaran siswa yang tentunya banyak siswa yang menggemari hal-hal tersebut. Itu bisa dikolaborasikan dan dikaitkan ke dalam kreasi dan kreativitas kita di dalam menyusun atau merancang pembelajaran yang kreatif. Kegemaran tersebut merupakan bentuk kegiatan sehari-hari kehidupan nyata yang dapat dikaitkan dengan materi pembelajaran dalam pendukung materi tersebut. Bapak Ibu guru yang hebat, bagaimana untuk menjadi guru yang kreatif? Menjadi kreatif adalah pilihan, tergantung pada cara kita untuk mengasahnya. Beberapa cara yang dapat dilakukan guru untuk menjadi guru yang kreatif. Yang pertama adalah melakukan diskusi dan bertukar ide
dengan teman sejawat dan siswa. Kita tidak boleh menutup diri bahwa kita merasa yang paling baik, yang paling benar, dan yang paling pintar. Melainkan kita harus membuka diri ya dengan teman-teman sejawat yang lain. Kita harus berdiskusi untuk mendapatkan ide-ide dan kita bertukar ide dan bertukar pengalaman dengan teman sejawat. Bahkan juga bisa kita bertukar pengalaman dan ide kepada siswa-siswa kita. Yang kedua, kita mencoba ide-ide yang tercipta. Ketika kita mendapatkan inspirasi atau ide baru, cobalah itu untuk diterapkan. Jangan hanya di dalam angan-angan atau dalam pikiran saja, melainkan tidak pernah dicoba untuk diterapkan. Yang ketiga, tetap semangat meski mengalami kegagalan. Bapak Ibu, bahwa semua yang kita lakukan tidak mulus semuanya harus benar, harus tepat, dan harus berhasil. Melainkan tentunya kita pasti akan ada kegagalan. Ketika kita mengalami kegagalan, janganlah kita menjadi putus semangat. Tetap semangat saja dan kita akan mencoba kembali pada pembelajaran-pembelajaran yang kreatif berikutnya agar kita tetap berhasil. Bagaimana cara untuk merancang pembelajaran yang kreatif? Bapak Ibu guru yang hebat, berikut ada 6 langkah yang dapat kita lakukan guru untuk merancang strategi pembelajaran yang kreatif, yaitu diantaranya yang pertama, lakukanlah identifikasi terhadap karakteristik peserta didik. Bapak Ibu guru yang hebat, bahwa sebagai seorang guru kita perlu mengetahui karakteristik peserta didik masing-masing dan kita harus melakukan identifikasi, kita harus melakukan evaluasi terhadap peserta didik kita agar kita tahu karakter siswa itu masing-masing. Yang kedua, menentukan tujuan pembelajaran yang sesuai. Ketika kita ingin melakukan pembelajaran yang kreatif, kita harus menentukan tujuan pembelajarannya. Dan tujuan pembelajaran itu harus betul-betul sesuai dengan materi yang akan kita sajikan, dengan metode serta media pelajarannya. Yang ketiga, mengoptimalisasikan penggunaan alat dan melakukan modifikasi terhadap alat bantu ajar. Bapak Ibu guru yang hebat, ketika kita berada di zona nyaman, mungkin kita hanya begitu masuk dalam kelas, kita ceramah, mencatat, kemudian menulis soal. Tetapi sebagai seorang guru yang kreatif, kita harus betul-betul mempunyai alat bantu, ya. Kita harus dapat memodifikasi terhadap alat bantu ajar. Jangan hanya melulu dengan materi saja, tapi kita harus menggunakan alat bantu, alat peraga. Dan itu harus dioptimalisasikan agar benar-benar alat peraga yang kita ciptakan, yang kita gunakan adalah berfungsi sesuai dengan pembelajaran kita. Yang keempatnya adalah memanfaatkan alat bantu ajar yang tersedia untuk proses pembelajaran. Jadi alat peraga yang ada itu kita gunakan untuk proses pembelajaran. Yang kelimanya adalah melakukan pemastian terhadap materi-materi pembelajaran yang disampaikan. Jadi materi yang kita sampaikan betul-betul tersaji di dalam silabus atau di dalam standar kompetensi dan kompetensi lulusan. Andaikan itu tidak masuk di dalam standar kompetensi dan kompetensi standar kompetensinya, maka tidak perlu kita sampaikan. Makanya kita harus betul-betul memastikan terhadap materi pelajaran yang akan disampaikan. Dan yang keenamnya adalah melakukan proses evaluasi yang bertujuan untuk memeriksa terkait ketercapaian pembelajaran secara efektif. Yang sudah kita lakukan mulai dari merancang pembelajaran secara kreatif, kemudian melaksanakan pembelajaran, tentunya kita harus melakukan evaluasi pembelajaran atau penilaian. Ya. Penilaian yang baik adalah melakukan penilaian secara proses, bukan angka-angka, bukan 80, 90, dan 100, melainkan yang terpenting adalah evaluasi secara proses, bagaimana daya serap anak itu, bagaimana sambutan anak terhadap pembelajaran itu. Itulah yang sangat terpenting. Demikian video yang dapat saya persembahkan pada kesempatan kali ini.
Terima kasih Bapak Ibu sudah menonton video ini, dan jika video ini bermanfaat untuk Bapak Ibu sekalian, maka sekali lagi mohon dukungannya dengan cara menekan tombol subscribe lalu tekan tombol loncengnya agar dapat notifikasi dan mendapatkan video-video terbaru dari saya, dan jangan lupa like, share, dan komen. Terima kasih, sampai berjumpa kembali pada video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.